Baik, dengan ini untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya berikan saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi pada malam ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi saat ini adalah penyusunan kertas kerja, yang besar tadi, review dana alokasi khusus, tidak belum auditor, PPK dan Pokja pemilihan. Jadi saya menggabungkan dua regulasi yang di sisi lain di aspek keuangannya dan di mana di sisi lain juga di aspek pengadaannya, karena bagaimanapun juga review dari APIP ini sangat penting untuk menjamin. Jadi fungsi review APIP ini untuk menjamin bahwa proses DAK ini, pengadaan DAK ini, baik itu pembayaran sampai pelaksanaannya, sekalipun memberikan keyakinan yang terbatas atas laporannya, tapi fungsi ansuran ini harus tetap terjaga agar APIP ini selalu bisa memberikan fungsi pengawasan dan ansuran yang baik di tengah-tengah alokasi dana alokasi khusus fisik di daerah masing-masing. Baik, saya share materinya. Ya, jadi kertas kerja review kontrak DAK fisik, pedoman auditor ya, atau B2PD, PPK dan Pokja pemilihan. Agenda pembahasan ini dasar hukum dan konsep review ya DAK fisik, penyaluran dan penyerapan, review auditor, PPK dan Pokja. Bicara dasar hukum, terlebih dahulu kita menyamakan persepsi apa itu review. Review ini kita bisa lihat di PP ya, PP 60/2008 tentang SPIP, bahwa review ini adalah penelaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan. Jadi menurut PP 60 ini tahun 2008 ya, review tentang APIP itu sendiri, pengertian review itu sendiri. Jadi di peraturan presiden juga di pasal 1 angka 22 di Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018 dijelaskan juga tentang definisi ya, tentang peran APIP atau peran auditor, khususnya APIP ya, APIP terhadap fungsi insuran ya, fungsi review, fungsi auditor, auditan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya juga diatur di Permen Dirjen nomor 3/PK tahun 2020 tentang panduan review, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK fisik. Jadi review ini ya, review juga menyampaikan laporan ya, menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku. Yang kedua, memberikan keyakinan terbatas. Jadi tanggung jawab auditor ya tentu tidak berpindah ya terhadap tidak atau resiko yang timbul dari review dari auditor itu sendiri atau APIP itu sendiri tidak berpindah dari pengguna anggaran, pos pengguna anggaran PPK ke auditor sendiri. Olehnya itu review ini adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan
dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan dak fisik. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi. Kualitas pemantauan ini dan evaluasi juga adalah fungsi insurance dari APIP itu sendiri, selain dari sosialisasi maupun consulting. Di lampiran 1, lampiran 2 di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 barang dan jasa, ada juga disebut ya peran PPK juga untuk mereview spesifikasi. Ada juga ya, mereview tentang penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, mereview juga dokumen perencanaan produk usaha kecil, khususnya berkaitan dengan produk dalam negeri paling sedikit 40%. Tujuan review untuk spesifikasi atau memastikan ya spesifikasi teknis atau KK dalam menyusun anggaran belanja atau perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai dengan persetujuan. Review tujuannya ketika PPK, PA, dan KPA, dan PPK untuk melakukan review, maka yang dilakukan review aspek kualitas, aspek kuantitas, waktu, biaya, dan ketersediaan pasar. Nah, Pokja juga memiliki peran review sebenarnya. Peran review dalam hal ya tadi rancangan kontrak, HPS, DIPA, ID, waktu penggunaan barang dan jasa, analisis pasar, dan ulangan pekerjaan. Sengaja saya mengangkat materi ini karena ada beberapa ketentuan yang sangat bertentangan dengan Peraturan Dirjen nomor 3 tahun 2020. Artinya apa? Peraturan Dirjen ini belum menggambarkan atas peran APIP, PA-KPA, dan UKPBJ terhadap review itu sendiri. Review dak fisik. Terdapat beberapa kekurangan, bahkan bisa menimbulkan resiko yang timbul terhadap review APIP itu sendiri. Nanti saya buka kertas kerjanya. Jadi substansi review APIP itu sendiri, ya, ataupun juga dari PA-KPA sama saja, masuk ke PBJ, ya, khususnya APIP itu sendiri adalah substansinya berkaitan dengan laporan realisasi penyerapan anggaran, ya, penyerapan dana, dan capaian keluaran kegiatan dak fisik per jenis bidang atau subbidang. Selanjutnya adalah laporan realisasi yang akan disampaikan kepada KPPN. Jadi laporan penyerapan dana inilah yang menjadi dasar ya, penyaluran penyampaian dana dak itu dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dan selanjutnya disalurkan kepada PD atau SKPD melalui BUD. Dalam daerah. Nah, ruang lingkup review ini sebenarnya adalah menguji sebenarnya keandalan dan keabsahan. Ya, keandalan dan keabsahan. Ya, keandalan dan keabsahan realisasi penyerapan dana yang ditunjukkan dengan kesesuaian antara jumlah dak fisik yang ditransfer, yang saya bilang tadi, jumlah dak fisik yang telah ditransfer dari rekening kas umum negara di KPPN ke rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah kita ketahui ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Jumlah dak fisik yang telah dibayarkan pihak ketiga dan sisa dana di rekening kas umum daerah. Jadi ada belanja dak fisik yang belum tersalurkan karena mungkin peristiwanya adalah peristiwa pemutusan kontrak, tidak selesai pekerjaan. Ini yang disebut sisa dana di rekening kas daerah. Yang selanjutnya ruang lingkupnya adalah menguji keandalan keabsahan realisasi penyerapan ditujukan sesuai antar jenis ya, jumlah antar jenis dan jumlah capaian konstruksi, jumlah unit barang atau proses pekerjaan dengan capaian data yang dilaporkan dalam aplikasi ONSPAM. Jadi antara aplikasi ONSPAM yang dibuat oleh SKPD dan OPD tentu
kewajiban APIP untuk mereview kembali berdasarkan permintaan dari OPD, ya, laporan keuangannya dengan realisasi output pekerjaan itu sendiri. Ya, review APIP yang saya sebutkan tadi, ya, memastikan keandalan, keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran. Jadi review ini tugasnya adalah salah satunya, ada kurang lebih ada 5, adalah melakukan review kesesuaian antara dokumen kontrak. Jadi ada dokumen kontrak kegiatan fisik dengan daftar kontrak yang sudah dilaporkan di aplikasi OSPAM. Jadi tetap direview. Jadi APIP memiliki aplikasi di OSPAM itu sendiri, ya, untuk melakukan pencocokan, ya, dokumen fisik yang daftar kontraknya yang telah dilaporkan oleh OSPAM di aplikasi OSPAM. Yang kedua adalah kesesuaian antara data titik koordinat. Data titik koordinat inilah yang harus disajikan sebenarnya oleh OPD teknis atau OPD yang bersangkutan. Ya. Foto-foto kegiatan titik koordinat yang disampaikan secara terpisah dengan titik koordinat yang dilaporkan dana OSPAM. Untuk itu sebenarnya kelemahan atau kekurangan dari review ini itu tadi penjelasannya, memberikan keyakinan terbatas. Resiko tidak pindah, hasil review itu resiko tidak pindah dari OPD ke APIP itu sendiri. Menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan. Karena yang disajikan adalah koordinat dan foto kegiatan. Ya. Selanjutnya, review APIP ini untuk memastikan keandalan realisasi dengan capaian ini adalah kesesuaian antara dokumen berita acara serah terima barang dan atau pekerjaan kegiatan data fisik dengan capaian keluaran dan data input, ya. Data input berita acara serah terima barang yang dilakukan di aplikasi OSPAM. Jadi review yang dilakukan oleh APIP ini tentang dokumen berita acara hanya review atas dokumen yang disajikan, ya, atas dokumen yang disajikan oleh OPD atau instansi OPD yang terkait itu. Jadi tidak melakukan proses pengecekan secara aktual, fisikal terhadap keberadaan berapa sih volume atau capaian dalam hal pekerjaan data fisik. Yang selanjutnya, keempat adalah kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan kepada penyedia dan atau pelaksana kegiatan untuk mencapai keseluruhan output 100% kegiatan data fisik dengan nilai rencana kebutuhan penyelesaian kegiatan data fisik yang dilaporkan dari OSPAM. Nah, itu lagi review ini untuk menilai kesesuaian laporan fisik pekerjaan dengan rencana kebutuhan dana penyelesaian data fisik. Tetap ketika OPD menyampaikan terhadap rencana kebutuhan dana untuk mencapai 100%, kembali APIP lagi untuk mereview, ya, dengan dokumen-dokumen yang berita acara, ya, foto koordinat dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelima adalah kesesuaian antara jumlah sisa data fisik pada rekening kas umum daerah dan SP2D bendahara umum daerah atas penggunaan sisa data fisik dengan data sisa penggunaan sisa data fisik yang dilaporkan dalam aplikasi OSPAM. Artinya rekening di kas umum daerah di SP2D, ya, adakah sisa yang pekerjaan, ada sisa dana yang belum tersalurkan kepada penyedia atau untuk membayar kegiatan tersebut. Itu dilaporkan di aplikasi OSPAM. Inilah yang akan direview oleh APIP sendiri. Ya, tujuan, ya, tahapan review, perencanaan, membentuk tim, yang kedua menelaah. Jadi menelaah berdasarkan dokumen yang disajikan, yang disampaikan oleh instansi teknis. Identifikasi permasalahannya, klarifikasi, tentu meminta klarifikasi atas kebenaran dokumennya, menyusun rekapitulasi proses review, perbaikan data. Jadi perbaikan data ini problema APIP di daerah adalah di
detik-detik terakhir sebelum tahapan untuk pembayaran itu berakhir, instansi pengguna anggaran itu sendiri melaporkan 1-2 hari sebelum ditutup. Jadi APB sendiri terbelenggu dengan laporan yang ada di OPD, sehingga untuk memastikan perhitungannya, untuk memastikan keandalan atas laporan OPD itu sendiri yang terkait dengan permintaan dana tidak memadai. Selanjutnya pelaporan hasil review ya, penyusunan draft dan lain-lain. Nah, pelaksana dan tahapan review. Nah, pelaksanaan tahapan review ada dilakukan bertahap ya, tahap 1 25%. Nah, ini tadi paling lambat 10 hari kerja sebelum Juli. Jadi jadi bulan Juli ini itu waktu yang memang waktu yang mepet ya, yang tidak tepat sebenarnya untuk mengelola dana DAK ya, untuk mengelola hanya pemerintah pusat karena apa yang ada di bayangannya, padahal pekerjaan DAK fisik yang membutuhkan biaya yang besar, kompleks dan rumit umpamanya, dengan waktu Juli ini untuk mulai pelaksanaan sangat tidak dimungkinkan, sangat tidak disarankan ya, kita melaksanakan kegiatan di bulan Juli, apalagi pelaksanaan atau penyalurannya di tahap 1 25%. Nah, sedangkan Perda kenyataannya untuk memenuhi syarat untuk penyaluran tahap 1 harus ada Perda APBD. Ya, Perda APBD ditetapkan di tahun lalu, di tahun sebelumnya. Ya, laporan realisasi fisik, rencana kegiatan, daftar kontrak, ya laporan ini tidak termasuk ya, laporan rencana kebutuhan, foto, titik koordinat menunjukkan realisasi pelaksanaan anggaran. Ini sangat tidak disarankan dari aspek pengadaannya. Tidak disarankan dari aspek pengadaannya karena untuk pekerjaan konstruksi sangat tidak akan bisa menimbulkan keterlambatan ataupun tidak tercapainya prestasi pekerjaan. Selanjutnya tahap kedua ya, nilai kontrak lebih besar dari pagu alokasi disalurkan sebesar 45% dari nilai kontrak yang dimaksud. Ya, nilai kontrak lebih besar dari 25% sampai 70% pagu alokasi disalurkan sebesar selisih dari nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap 1. Nilai kontrak ya, kalau untuk tahap persyaratan tahap 2 ini nilai kontrak sampai 25% pagu alokasi tidak disalurkan, tidak dilakukan penyaluran tahap 2. Jadi kalau nilai kontrak sampai dengan 25%, pagu alokasi tidak akan diberikan penyaluran tahap 2. Periodenya ini tadi, periodenya ya paling cepat. Nah, ini praktik sebenarnya, dalam praktiknya kejadian ini sangat sulit, paling cepat bulan April, paling lambat bulan Oktober. Inilah kejadian-kejadian yang perlu langkah yang harus dilakukan teman-teman APIP pada saat ini ya. Bagaimana strategi untuk pekerjaan konstruksi yang sangat rumit, yang sangat membutuhkan volume yang besar, ya, tentu ada strategi yang kita ingin capai. Ya. Perda berarti kan menandakan bahwa di tahap 1 kan syaratnya untuk penyaluran tahap 1 ada Perda, jadi tidak diberikan lagi Perda syaratnya. Syaratnya adalah laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. Berapa dana dikeluar dan berapa output yang telah dicapai. Minimal penyerapan 75%, minimal penyerapannya. Jadi anggarannya 75%. Nah, ini yang jadi masalah. Dituntut diserapkan 75%, realisasi pekerjaan belum mencapai 75%. Ini sudah pelanggaran atas kontrak. Ya, pelanggaran atas kontrak yang sudah setiap kontrak harus paling tidak sama dengan
penggunaan dana dengan capaian output. Ini penyerapan atau pembayaran bahkan harus lebih besar gitu, lebih besar dari nilai kontrak sendiri. Selanjutnya foto ya, foto. Jadi kegiatan-kegiatan di penyaluran anggaran tahap pertama yang 25% itu harus dibuktikan foto ya, foto titik koordinat yang menunjukkan data fisik tahun anggaran sebelumnya. Ya, tahap review tahap 3 50%, penyaluran tahap 3 dilakukan untuk nilai kontrak yang lebih besar dari 70% pagu alokasi sebesar selisih antara nilai rencana kebutuhan. Nanti kita praktekkan bagaimana penyelesaian kegiatan dengan jumlah dana yang telah disalurkan sampai tahap 2 ya, tahap 1 dan tahap 2 tadi. Ya, periodenya lagi Desember. Lagi-lagi ini periode kritis sebenarnya. Periode Desember ini ada periode kritis di mana terakhir penyaluran DAK ini adalah di Desember itu sendiri. Apa yang harus dilakukan pemenuhan syarat laporan realisasi? Minimal penyerapan dana, capaian output 70%. Ini jadi kendala antara penyerapan dana atau pembayaran dana tidak sinkron dengan capaian output sendiri. Sehingga menurut saya Permendirjen itu harus segera dimodifikasi, diatur tersendiri di internal pemerintah supaya kita tidak terjebak di persoalan antara serapan dengan capaian output pekerjaan. Ya, tidak ada data kontrak kegiatan, laporan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output kegiatan 100%. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya. Sekaligus, nah ada tiga tipologi, ada yang bertahap, ada sekaligus. Nah, sekaligus ini ya pagu alokasi pekerjaan, pagu alokasi DAK fisik pada jenis dan bidang tertentu sampai dengan 1 miliar. Ya, periodenya juga ya paling cepat 1 April, paling lambat Juli. Permohonan persyaratannya harus ada perda juga, harus ada perda. Kedua, laporan realisasi sebelumnya yang telah direview APIP daerah, rencana kegiatan yang disetujui Kementerian Lembaga, dan daftar kontrak kegiatan. Ini juga. Nah, yang kedua adalah pagu alokasi yang sebidang di atas 1 miliar, sama hanya paling cepat bulan April, tapi paling lambat bulan Desember. Apa yang harus dipenuhi? Yang dipenuhi ada rekomendasi Kementerian Lembaga teknis atas kegiatan DAK fisik yang pembayaran tidak bertahap. APBD berjalan. Ya, APBD, Perda APBD tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK fisik sebelumnya telah direview oleh APIP daerah. Rencana kegiatan yang disetujui KL ya. Daftar kontrak kegiatan dan berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Ada juga tipologinya yaitu penyaluran campuran. Dalam hal terjadi, dalam hal pada jenis dan bidang sebidang terdapat sebagian kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, Kementerian Teknis dapat menyampaikan rekomendasi terhadap kegiatan yang pembayaran tidak dilakukan secara bertahap. Penyaluran jenis bidang atau sebidang DAK fisik dilakukan dengan ketentuan kegiatan tersebut, kegiatan pengadaan tersebut tidak dapat dibayarkan secara bertahap atau disalurkan sekaligus, ataupun kegiatan yang dapat dilakukan secara bertahap. Ini penyaluran campuran. Ini tahap review ya, tahap review syaratnya tadi. Sudah. Saya kasih contoh tadi di mana sih audit itu, di mana PPK, di mana pekerja pemilihan. Karena antara auditor, PHKPA, PPK dan pekerja pemilihan ada satu kesatuan untuk mencapai output terhadap penyaluran, penyerapan dana tahap 1 25%.
Seperti diketahui bahwa harus ada perda ya, tahun berjalan, realisasi, foto koordinat, rencana kebutuhan, data fisik, sistem informasi dan integrasi, data kontrak fisik per jenis subbidang, dan data kegiatan penunjang. Review di sini, ini yang dilakukan oleh teman-teman Habib. Sedangkan PA, KPA atau PPK, sebelum ataupun dalam tahap perencanaan, untuk memperoleh dana 25% sebelum perda ditetapkan, maka pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau PPK menetapkan rencana umum pengadaan di Sirup. Jadi di sistem Sirup itu sendiri, informasi rencana umum pengadaan itu sendiri, APIP juga harus melihat apa sudah ada dalam Sirup atau tidak ada dalam Sirup. Jadi APIP tidak hanya melihat apa yang disampaikan oleh OPD terhadap permintaan penyaluran dana 25%, tapi tidak melihat Sirup. Tidak melihat Sirup. Sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, di antara tanggal, saya sebutkan tadi ada bulan April, Sirup itu sudah terbit paling lambat 31 Maret. Jadi APIP juga tidak hanya melihat berdasarkan laporan, laporan untuk pengajuan tahap 1 25% penyaluran. Harus tetap melihat Sirup. RK sudah disetujui atau penyusunan atau penetapan rancangan kontrak. Kedua, Pokja yang telah Pokja juga, Pokja pemilihan ketika ingin menenderkan pekerjaan fisik, misalnya 5M, 9M ini, gedung SD atau SMP, maka tentu harus melihat, di Sirup tersebut. Di Sirup tersebut apakah ada paket pekerjaan yang sudah diumumkan oleh PA-KPA itu sendiri. PA-KPA. Jadi APIP harus melihat Sirup, Pokja juga sebelum menenderkan harus melihat Sirup. Jadi tidak serta-merta menerima laporan yang disampaikan oleh dinas terkait. Jadi itu fungsi APIP. Nah, selanjutnya tadi realisasi untuk tahap kedua, laporan kemajuan fisik, 75%, laporan kemajuan fisik, laporan bulanan, foto-foto koordinat. Nah, ini yang paling penting. Capaian keluaran dak fisik ini sampai tahap 1, ada laporan kemajuan fisik, ada laporan bulanan. Laporan kemajuan fisik ini akan berkaitan dengan bagaimana progres pekerjaan setiap periode yang sudah ditetapkan. Misalnya, untuk termin pembayaran termin pertama, tahap pertama, berapa yang sudah ditetapkan kemajuan fisiknya, dan berapa yang harus dibayarkan. Nah, menurut Perpres 12 tahun 2021 bahwa pembayaran atas prestasi pekerjaan tidak boleh melebihi, pembayaran tidak boleh melebihi dari capaian atau kemajuan fisik. Nah, ini harus disinkronkan juga atas permintaan pembayaran yang disampaikan oleh dinas terkait, termasuk juga laporan bulanan. Nah, laporan bulanan yang disebut monthly certificate. Ini juga laporan bulanan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara pembayaran bulanan. Jadi tidak selalu juga yang laporan bulanan yang kita minta, tergantung jenis pembayarannya. Untuk itu, APIP juga harus melihat kontrak yang disebut oleh PPK, Apakah termin, apakah bulanan? Kita lihat. Bulanan juga ada presentasi bulanan berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. Setiap untuk pekerjaan persiapan, berapa bobot bulanannya, pekerjaan pelaksanaan, berapa bobot bulannya, itu harus dilihat. Sekalipun yang dibayarkan berdasarkan bulanannya. Atau siap pembayaran sekali. Jadi tahap 1 tadi untuk mencapai ke serapan 25%, ya tentu melihat juga cara pembayaran. Yang ketiga, capaian laporan kemajuan fisik sama. Jadi prinsipnya sama, prinsipnya sama dalam hal realisasi penyerapan dana atau capaian keluaran.
kegiatan DAK. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kita terhadap diskusi. Jadi laporan capaian output ini yang membandingkan realisasi SP2D dengan laporan daftar SP2D per bidang atau subbidang. Jadi SP2D, kedua membandingkan SP2D dengan kontrak ya SP2D yang sudah tercatat berapa jumlah pembayaran dengan kontrak swaklola. Kedua, jumlah SP2D dengan distribusi ya, jumlah SP2D yang ada pada dinas, yang diberikan kepada dinas yang diterbitkan oleh BUD dengan jumlah distribusi SP2D bendahara negara per subbidang. Jika melebihi, identifikasi penyebabnya untuk tahap 1 dan tahap 2. Jika melebihi, ini yang disampaikan oleh Dirjen ya, Dirjen file dari Dirjen keuangan bahwa jika melebihi, identifikasi penyebabnya pasti apa? Pasti dari capaian output keluaran pekerjaan itu sendiri karena melebihi. Apakah SP2D itu valid, ya tepat jumlah atau dasar sah pembayaran. Ya, jadi membandingkan realisasi SP2D pada laporan dengan SP2D persubidan dengan membandingkan SP2D dengan dasar penerbitan SP2D. Dasar penerbitan SP2D kita ketahui ada SPP. SPP kalau belanja kontrak ya SPPLS ya. SPM dasar penerbitan itu. Tidak hanya itu, dari proses penerbitan SPP surat permintaan pembayaran dan SPM surat pembayaran pasti ada dokumen pendukung. Jadi ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung salah satunya laporan kemudian fisik, berita acara pembayaran. Bisa kita lihat di Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 atau Permendagri yang lama yang 13 tahun 2006, 59 tahun 2007, 12 tahun 2011 yang sudah dicabut dengan Permendagri 77 tahun 2020 ini. Jadi ada dasar penerbitan SP2D. Jadi SP2D tidak berdiri sendiri dengan cara membandingkan tadi realisasi dan SP2D. Tanggal SP2D dan PROD tidak mendahului, teliti perbedaannya ya. Menghitung persentase SP2D dan jumlah kumulatif. Apakah penyerapan dana telah mencapai 75% ya lebih itu tahap 1. Apakah penyerapan dana telah mencapai 90% untuk tahap 3 ini ya, tahap 3 tadi di bulan Desember. Ya, untuk itu sebenarnya kita kembali di kertas kerja yang disusun. Jadi review ini ya lakukan ya pengecekan antara data kontrak dan kegiatan sama disebutkan di sebelumnya. Terima kasih. Ada data file Excel ya, bagikan. Saya buka dulu Permendagri. Ini kesalahan yang saya temukan di Permendagri tadi bahasanya bahwa AP dituntut untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh instansi teknis. Oke, ini mungkin dilihat ya. Ini kita lihat bahwa peraturan perhitungan capaian menghitung keluaran ya. Bisa dibayangkan ini sudah diilustrasikan nilai kontraknya pokoknya 4 miliar. 4 miliar realisasi SP2D-nya 4 miliar. Tapi progresnya 75. Ini tidak boleh nih. Ini sangat berbahaya karena menurut ketentuan ya progres pekerjaan itu pembayar tidak boleh melebihi progres pekerjaan ya, paling kurang sama. Paling kurang. Tapi ini dibayar ya, habis kontrak yang 4 dibayar 4 ya, disalurkan di BUD. Ya, disalurkan di BUD ya untuk dibayarkan ke penyedia. Kecuali ya BUD hati-hati terhadap pembayaran atas 4 miliar ini. Kecuali
mensyaratkan harus 100%-nya. Pembayaran 100% juga ya bisa dilakukan karena ada masa pemeliharaan kalau dia pekerjaan fisik. Ini titik lemahnya, ya, titik lemahnya di sini. Yang harus diperbaiki, Dirjen. Oke, saya share lagi. Ini kertas kerja. Ini standar ya, standar capaian ya. Saya sedikit memodifikasi untuk memastikan bahwa checklist review kita ya dari APIK ini ya sekalipun memberikan keyakinan yang terbatas atas laporan, tapi kita mau jawab moral juga bahwa instansi teknis itu harus benar-benar menjalankan ya tadi kontrak ya, dengan capaian fisik yang sesuai ya. Jadi ini checklist ini di peraturan dirjen juga tadi nomor 3 tahun 2019 saya menambahkan referensi atau dokumen jenisnya kayak serah terima banyak ya, serah terima pekerjaan konstruksi ada pertama dan terakhir ya, kedua ya, dua. Jadi serah terima juga ada dua untuk konstruksi dengan barang, berbeda konsultan demikian, barang juga demikian, jasa lain demikian. Jadi bisa dilakukan serah terima terakhir atau sekaligus pertama sekaligus terakhir untuk barang apabila ada garansi, sertifikat garansi. Jadi bisa dilakukan serah terima orang itu pertama sekaligus terakhir kalau ada sertifikat garansi. Nah, kalau pekerjaan konstruksi pasti ada EPAW ya, BST, berita acara serah terima pertama. Terus itu berita acara serah terima kedua. Bagaimana kalau konsultan? Ya konsultan juga ya, tadi tergantung konsultannya. Kalau konsultan konstruksi gedung ya sampai F-nya konstruksi. Ya, sampai F-nya konstruksi, dengan handover-nya kalau perancangan konstruksi dia sampai P. PHO-nya ke konstruksi itu sih. Contohnya perancangan gedung. Jadi itu laporan konsultan sebelumnya, kesesuaian volume satuan dan kontrak dalam rencana kegiatan capaian. Ini kertas kerjanya bisa diisi di checklist rencana kebutuhan. Ini format sudah ada di realisasi. Nah ini perlu diketahui bahwa ini rekapitulasi pembiayaan fisik tahap 2. Saya kasih ada contoh. Ya. Tahap 1 kan tadi sudah dicapai 25%. Ini untuk bagaimana mencapai 75% ya. Nilai kontrak, misal saya kasih ilustrasi. Nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDAAA 780 juta. Pelaksanaan tanggal SP2D 6 nomor SP2D bla bla. Nilainya adalah 234. Perlu diketahui bahwa ini tahapan pertama ini. Penyaluran tahapan pertama di mana kita melaporkan di tahapan kedua. 234 juta ini perlu dicatat, harus teman-teman APIP juga melihat bahwa di tahapan pertama ada namanya uang muka. Makanya kita mengecek SP2D-nya, apakah SP2D itu di tahap pertama pasti penyedia minta uang muka. Dan umumnya penyedia uang muka. Kalau tidak, ya berarti penyedia yang bonafit. Berarti dia langsung ditermin. Gitu. Kalau kita lihat SP2D-nya di tahun di pertanggungjawaban SP2D penyaluran tahap pertama, kalau uang muka, kalau usaha kecil kan uang mukanya paling rendah 30%. Maka harus kita cocokkan, kita harus pastikan bahwa ketika dia mengambil uang muka penyedia, maka nilai SP2D-nya harus 234 juta.
ya kalau penjualan pertama dia gunakan gitu. Ini kan kertas kosong ini. Ini tidak ada di Permen Dirjen. Nah, namun saya tambahkan 30%. Karena pada saat tahapan pertama itu pasti penyedia menggunakan, apalagi kalau kita lihat dalam tendernya, proses kontraknya juga meminta uang muka di situ, penyedia diberikan meminta dengan permohonan bahwa akan menggunakan uang muka dengan rincian apa kebutuhan muka. Maka kita harus lihat SP2D-nya. Bahwa kita kalikan SP2D nilai kontrak dengan SP2D. Nah, kalau di tahap umpamanya dia gunakan juga di penyaluran pertama ini, di tahap kedua ini, ini SP2D 02, kita lihat terminnya, apakah kita tetap lihat kontraknya dari penyedia, apakah cocok antara kontrak dengan SP2D. Kalau dari termin pertama, ini saya kasih contoh, bahkan ini alat bantu kita, termin pertama 40%, apakah dia harus melampirkan NC ya, atau laporan keuangan fisik atau foto-foto, maka pembayarannya ada 312 juta dari nilai kontrak ini. Jadi sisa yang belum terbayar adalah 234 juta juga. Jadi kita melihat SP2D tersebut, apakah termin, apakah uang muka, harus ada kecocokan itu. Tapi perlu diingat bahwa tidak hanya itu, jadi ada kewajiban lain yang harus ditanggung oleh di SP2D itu sendiri. Di SP2D akan muncul, misalnya pembayaran uang muka, ya, kalau kita membayar termin 1, secara otomatis kita harus potong dulu uang muka. Ini ketika pada saat penyaluran pertama kemarin. Penyaluran muka bisa dibayar sekaligus atau secara bertahap. Saya kasih ilustrasi, 234 juta, ya, ini 234 juta. Untuk mengurangi biaya ini, karena harus dipotong ini, ketika harus membayar ini, maka pembayarannya per uang muka dipotong 35%. Jadi 81 juta. Maka totalnya adalah yang harus dibayarkan adalah 230 juta. 230 juta. Ini termin. Jadi ketika ada termin 40%, tapi harus dipotong karena yang bersangkutan sudah ambil uang muka 234 ini dengan cara mencicil per 5%. Belum lagi kita masukkan pajak. Pajak 10% ya. Kalau PPN 10%, kalau PPh 2%. Misalnya di PPN 10%, PPh 2%. Nah, di SP2D, termasuk juga di SPM, SPP, ada potongan-potongan pajak. Jadi patut juga kita teliti apakah ada pemotongan pajak tersebut. Jadi setiap termin harus dipotong uang muka, setiap termin ini. Setiap termin pembayaran harus dipotong uang muka karena sejak awal sudah diambil uang muka. Sama ketentuannya, nanti sudah ada di teman-teman Habib ya perhitungannya. Nah, ada lagi terhadap progres fisik ya, terhadap progres fisik sendiri. Saya sudah kasih rumusnya, bisa digunakan saja. Karena perhitungan capaian, ini juga sama. Ini yang penting bahan review ya, hasil review. Contoh. Nah, bagaimana kita mereview kontrak sih? Habib mereview kontrak. Ini contoh, ini yang saya gunakan ketika saya mereview kontrak selama 2 hari. DAK 230 kontrak selama 2 hari ya. Saya posisi Habib itu tadi mereview, maka
Bisa meminta ini saja, meminta ini kertas kerja, meminta surat perjanjian ya. Jadi surat perjanjian atau SPK atau kwitansi. Ini petunjuknya ada atau tidak ada. Ya, kalau bukti pembayaran ya nilai paketnya 10 juta. Digunakan kwitansi ya 50 juta dan lain. Ini petunjuk. Jadi sisa ada atau tidak ada. Daftar kuantitas dan harga hasil koreksi aritmatik. Nah, tapi juga penting melihat hasil koreksi aritmatik. Hasil aritmatik oleh Pokja ya dari SPC UKPB setempat. Artinya apa? Koreksi aritmatik itu karena dari penawaran dari penyedia dikoreksi secara sistem, di situ menunjukkan urutan penyedia yang terendah sampai yang tertinggi. Untuk mengetahui bahwa itu hasil koreksi aritmatik ada di lembaran di bawahnya tertulis link UKPBJ. Nah, termasuk juga surat penawaran, ya, surat penawaran penyedia. Surat penawaran penyedia ini kan disampaikan lewat form SPSE. Nah, untuk memprintnya, kita bisa melihat meminta kepada penyedia, kepada PPK untuk menunjukkan mana penawaran penyedia. Sama evaluasi penawaran. Syarat-syarat khusus kontrak. Nah, ini syarat-syarat khusus kontrak juga tetap kita lihat isinya, apakah ada tata cara pembayaran, jangka waktu pelaksanaan, kalau pengadaan barang, umpamanya ada pengujian, jaminan, dan lain-lain. Syarat-syarat umum, ya ini umum. Jaminan uang muka, jaminan uang muka juga kita harus lihat cara mereview kontrak itu. Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran. Nah, hasilnya adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat berarti lanjut untuk sebagai dasar mengajukan permintaan di keuangan, yang memenuhi syarat dilakukan perbaikan. Nah, bagaimana Pokja, bagaimana Apip melihat permasalahan ini Pokja itu sendiri, tentu meminta dokumen tersebut kepada Pokja atau kepada PPK. Ya, kalau tentang konstruksi yang pekerjaan ya, karena kita ketahui karena waktu pelaksanaan yang kita ketahui itu rata-rata di bulan Juli gitu. Sering terjadi keterlambatan pekerjaan, bahkan tidak selesainya pekerjaan. Karena kenapa? Sejak awal tidak melakukan identifikasi pemaketan, apakah melalui konsolidasi, masuk ke cara pembayarannya, waktu tidak dijelaskan dalam dokumen kontrak itu sendiri atau rancangan kontrak atau spesifikasi. Jadi apa bisa melihat dokumen tersebut? Dokumen ini menanyakan sebelum proses lelang tender itu sendiri sudah masuk di perencanaan, menanyakan proses-proses yang dituangkan di sini, sehingga pengalaman saya mendampingi saat ini 6 paket DAK ini terlambat, kontrak kritis bisa terhindari ya. Jadi terhindari karena memang entah pemerintah pusat apa dia isi pikirannya sampai terlambat penyaluran dana fisik. Padahal disebutkan tadi ada di bulan April. Ya, bulan April. Olehnya itu bagaimana merancang pada saat proses tendernya sebelumnya. Ini sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Mari kita diskusi. Ini dokumen akan diserahkan nanti di akhir periode sebagai bahan diskusi saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Pak Kurniawan. Untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand atau mengisi pertanyaan lewat kolom komentar. Silakan Pak, Bu. Silakan diskusi terhadap DAK ini, karena DAK ini hampir semua di daerah bermasalah, artinya
Karena memang dari perencanaan dalam review di perencanaan ini APIP harus sebenarnya sejak awal mendampingi di perencanaan kemarin, perencanaan dan penganggaran. Bahkan mungkin Pak Cornelius ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini kalau di kamar ini bank ketat. Oke. Mungkin enggak ada ya. Jadi ini banyak teman-teman aktif. Mungkin kendalanya, mungkin mari kita diskusi kalau ada kendala di lapangan terhadap penyerapan ataupun pelaksanaan kontrak, bisa kita diskusikan di momen ini. Karena saya berkeyakinan di daerah lain pasti kontrak kritis, ditemukan keterlambatan, termasuk juga pemutusan pekerjaan itu sendiri, karena ini sudah di bulan Desember. Oke, pas ya. Pas. Pas Daniel. Oh, ya, kertas kerja akan di-share ya di web ya. Iya. Jadi, kertas kerja ini sangat lengkap sekali untuk materi. Ya, Pak. Oke, mungkin untuk materi dan videonya mungkin nanti akan dibagikan di akhir sesi untuk webinar ini. Mungkin Pak Kurniawan masih ada yang mau ditambahkan? Ya, ini ada yang bertanya nih, absensi ya. Absensi sudah otomatis terekam. Absensi sudah. Oh iya. Ya, yang kedua juga prinsipnya begini. Ketika kita mereview kontrak, meskipun review ya sifatnya bukan probity audit ataupun audit itu sendiri atau keseluruhan, ya, maka tanggung jawab fungsi assurance juga harus tetap melekat, meskipun memberikan keyakinan terbatas bahwa prinsip bahwa pembayaran atas kontrak tidak boleh ya melebihi jumlah fisik atau realisasi ataupun capaian atau output dalam fisik pekerjaan itu sendiri. Itu kata kunci. Tidak boleh melebihi dari jumlah ataupun realisasi fisik atau capaian atau output dalam dak fisik itu sendiri. Ya, jadi fungsinya adalah kalau ketika kita mereview maka harus memastikan bahwa antara realisasi fisik dan realisasi keuangan termasuk pembayaran itu tidak boleh lebih tinggi pembayaran daripada realisasi fisik itu sendiri. Demikian Pak Daniel. Baik Pak, sekali lagi terima kasih banyak atas paparannya Pak Kurniawan. Mungkin dengan ini kita akhiri sesi webinar untuk malam ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari tadi. Ya, terima kasih Pak.
Cek, cek, cek.